selamat datang di Renungan Mingguan STT Saint-Paul Bandung. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 103 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-22 dengan saya kasih judul Kasih Setia Tuhan. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kalau kita lihat Mazmur 103 ini itu cenderung kalau kita melihat banyak orang mengutip ayat-ayat ini untuk dijadikan pujian kepada Allah. Ya, bisa jadikan pujian kepada Allah atau bisa juga sebagai dasar pujian. Pujiannya akan kasih setia Tuhan. Nah, di ayat yang pertama hingga ayat yang kelima itu Mazmur mengajak jiwanya sendiri untuk memuji Tuhan. Di ayat yang pertama hingga ayat yang kelima kalau kita lihat. Nah, hal ini sebenarnya cukup biasa di dalam Mazmur. Kalau kita melihat di pembacaan-pembacaan Mazmur itu cenderung pujilah Tuhan hai jiwa-jiwa dan lain sebagainya, cenderung kita temukan hal itu. Nah, kalau kita melihat dalam pembacaan ini ada 5 perbuatan baik Tuhan sebagai alasan kita untuk memuji Tuhan. Perbuatan baik apa saja yang kita bisa melihat daripada Tuhan, di mana Dia mengampuni, Dia menyembuhkan, Dia menebus kita, Dia memahkotai kita, dan Dia memuaskan kita dengan kasih setianya. Nah, pemazmur, kalau kita melihat lagi, pemazmur itu memuji Tuhan karena kasih setianya itu, karena apa? Karena kasih setia Tuhan yang sudah terbukti dan teruji. Ya, jadi pemazmur dia begitu selalu memuji Tuhan karena merasakan bahwa perbuatan Tuhan itu sudah terbukti dan teruji dalam kehidupannya. Nah, apa perbuatan Tuhan yang terbukti dan teruji itu? Kita bisa melihat bahwa dosa diampuni, sakit disembuhkan, hari-hari bisa menjadi semangat atau hari-hari bisa menjadi lebih baik, itu karena perbuatan Tuhan. Nah, bagian yang kedua kalau kita lihat dari Mazmur 103 ini adalah bagaimana memaparkan tentang karya kasih Tuhan yang dialami oleh umatnya. Itu di ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-19. Nah, umat Israel telah mengalami banyak kesabaran dan kesetiaannya walaupun mereka sering memberontak, ya. Manusia mendapatkan berulang kali pengampunan, bahkan mendapatkan kesempatan yang kedua dan lain sebagainya kalau kita melihat dari kejadian dari bangsa Israel itu. Nah, di sini kita melihat bahwa Dia adalah Bapa kita, Dia adalah Bapa bagi anak-anaknya. Jadi kalau seorang bapak manakah yang sanggup ya membuang anak-anaknya, anak-anak yang dikasihinya? Tidak mungkin seorang bapak yang baik itu bisa membuang anak yang dikasihinya. Nah, Tuhan itu tahu bahwa kita itu manusia yang fana. Jadi kasih setianya itu kekal dan melampaui dan menutupi kefanaan manusia itu sendiri. Lalu bagian yang terakhir kita lihat dari Mazmur 103 ini adalah kembali mengajak kita untuk memuji Tuhan. Dari awal dia melihat kasih setia Tuhan, karya Tuhan, lalu bagian yang ketiga kembali mengajak kita untuk memuji Tuhan. Nah, ajakan ini diperluas kepada para malaikat untuk memuji Tuhan. Itu bukan hanya sekedar malaikat, tapi semua manusia, malaikat itu juga diperluas melalui hal ini untuk memuji Tuhan. Nah, kepada para tentara, para pejabat, kalau kita melihat dari ayat itu semua disuruh untuk memuji Tuhan. Nah, ini mungkin menunjukkan kepada semua orang yang dipanggil untuk menjalankan fungsi dari perwataan firman Tuhan. Nah, Mazmur ini juga ditutup dengan ajakan untuk semua ciptaan Tuhan, untuk semua ciptaan Tuhan untuk memuji Tuhan. Dan ajakan itu juga bisa datang kepada kita pada hari ini untuk kembali datang dan memuji Tuhan. Setelah kita melihat bahwa karya Tuhan, karya kasih karunia Tuhan itu sudah terbukti dan teruji, maka mungkin pada hari ini pemazmur ini, bahkan firman Tuhan ini mengajak kepada kita untuk datang dan memuji Tuhan melalui apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi, oleh sebab itu, mari kita melihat dan mengalami kasih karunia Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita, dan kita memulai daripada diri kita sendiri untuk memuji Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan setiap harinya. Maka melalui apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita bisa mencerminkan kepada orang lain, sehingga dapat menggerakkan orang lain untuk memuji Tuhan, untuk merasakan kasih karunia Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan kita berhenti untuk selalu memuji Tuhan, karena karya dan penyertaan Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Amin. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati.